kembali soal Natal itu, Bang. Hari Natal ini kan acara yang sangat spesial bagi umat Kristen di seluruh dunia. Abang ada tradisi misalnya membuat acara Natal ini, misalnya katakanlah Abang mengambil waktu untuk menyepi, berdoa khusus, membaca Alkitab setiap tahun begitu? Saya pikir sebetulnya biasa, setiap hari kita harus membaca Alkitab dan merenungkannya. Jadi kalau masuk Natal itu paling saya mengevaluasi diri aja gitu. Mengevaluasi diri saya bagaimana terhadap keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Bagaimana saya menanggapi keselamatan yang Tuhan berikan. Selama 1 tahun ini bagaimana kehidupan rohani saya. Bagaimana kehidupan saya dengan Tuhan. Saya melihat di mana masih banyak kurangnya. Nah, kalau saya melihat kurangnya, saya kadang-kadang takut jujur aja. Takut datang ke Tuhan. Takut saya. Banyak sekali yang masih kurang sekali dalam diri saya. Banyak, terlalu banyak. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan, ya saya harus berani tetap mendekatkan diri kepada Dia, lebih banyak hidup seturut dengan firman-Nya. Nah, saya di bidang hukum, tentu saya terutama bicara kebenaran tentang hukum, bicara bukti. Masalah keputusan-keputusan sekarang banyak tidak sesuai, ya mau bagaimana lagi gitu. Ya, bagaimana? Tapi saya hanya percaya bahwa memang kita memerlukan Yesus, memerlukan Dia karena Dialah juru selamat kita satu-satunya. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Menerima Dia, berbalik, artinya kita meninggalkan manusia yang lama, masuk manusia baru, minta pimpinan Dia. Memang tantangannya banyak sekali. Apalagi di bidang hukum, sudah susah. Bicara kebenaran pun dianggap salah. Gitu ya. Iya. Kalau bicara tentang kebiasaan keluarga Abang dalam merayakan Natal, bagaimana Bang? Bisa Abang ceritakan kepada para sahabat Narwastu? Ya kalau saya agak-agak lain gitu ya, mungkin Abang sendiri kan agak lain ya. Kalau orang Medan itu kan bukan Natalnya, saya lihat tahun barunya. Jadi kalau Natal tuh ya biasa aja, tapi tahun kita berdoa tuh malam tahun barunya, di situ baru mereka berbicara tentang segala sesuatunya. Tapi kalau Natal nggak ada sama sekali, nggak ada. Tapi kalau saya sendiri jujur akan berbicara kepada saudara-saudara saya. Nah, Natal itu tetap kita bicara. Tapi kalau keluarga besar, ya saya jujur aja, karena orang tua saya nggak ada, saya ikut istri saya kan. Itu kita bicara tentang tahun baru lebih ini. Jadi Abang biasa mengikuti tradisi tahun baru bersama keluarga Iya. istri yang notabene orang Batak gitu, Bang? Iya. Tapi Abang nikmati suasana itu? Kalau bilang menikmati juga ya, saya mau gimana, saya bersyukur aja. Jadi bagaimana misalnya Natal, iya kan, itu ada buku dibagi dari gereja. Buku itulah yang dibaca gitu kan. Nah, kalau buku itu dibaca, rasanya kalau saya bilang kurang mengena, karena semua akan oh iya. Kalau saya kan inginnya kita bebas gitu kan, tapi saya kan nggak bisa mengikuti keinginan saya sendiri. Gitu ya. Iya, jadi misalnya keselamatan tuh bagaimana? Siapa Yesus sebenarnya? Nah, itu kan kita bisa bahas sebetulnya gitu kan. Nah, disitulah kalau saya bilang, di situ kita melihat bagaimana Tuhan akan memimpin kita, keselamatan sesungguhnya tuh bagaimana. Gitu ya. Iya. Yang terakhir, Bang, sekiranya seorang Bang Erik Pat ditanya, apa hadiah Natal dari Tuhan yang ingin diberikan ke Abang, katakanlah untuk bangsa dan negara ini, untuk pribadi juga? Ya, saya cuma ingin saya dipakai oleh Tuhan sesuai dengan bidang saya, itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Karena saya ditangkap oleh Tuhan pun pada waktu masa pendidikan saya sebagai sarjana hukum. Kemudian saya terjun sebagai seorang pengacara. Nah, itu yang saya inginkan, Tuhan memakai saya aja di situ. Di bidang hukum itulah saya bicara kebenaran, tapi sangat susah sekali bicara kebenaran.
Dan itu yang terus abang perjuangkan itu. Iya. Iya.